Berlatar di zaman ketika planet Bumi sedang mengalami krisis ekonomi, beberapa ilmuwan membuat pusat stasiun luar angkasa terbesar sepanjang sejarah umat manusia, di mana tujuannya adalah untuk memudahkan mereka dalam mencari planet baru yang kaya akan sumber mineral, dengan mengirim beberapa orang terpilih untuk melakukan survei terhadap planet-planet yang mereka datangi. Disinilah stasiun sekarang mengorbit di sebuah planet bernama planet hijau, yang merupakan satu-satunya planet dengan sumber mineral, di mana para penyintas juga menambang di planet hijau ini. Namun, karena sekarang merupakan hari terakhir mereka mengorbit, pimpinan stasiun menyiarkan pada seluruh penyintas agar segera berkemas pulang untuk kembali ke pangkalan pusat dan mengumpulkan hasil tambang mereka. Semua teman kita melakukan perjalanan seperti yang Anda pikirkan, dan kisah akan berfokus pada seorang penyintas bernama Damon dan putri semata wayangnya bernama, kita panggil saja, Yuli. Ini parasnya yang meski usianya terbilang masih bocah, Yuli cukup mahir membantu sang ayah dalam menyelesaikan pekerjaannya, termasuk memperbaiki beberapa alat elektronik yang cukup rumit untuk dikerjakan. Tersisa 1 hari sebelum jadwal kepulangan, Damon memanfaatkannya untuk kembali ke planet hijau dan melakukan pertambangan. Ia lantas meminta izin pada operator untuk melakukan pelepasan, yang selang beberapa saat setelah pot meluncur, tiba-tiba terjadi malfungsi yang membuat pot mati mendadak, sehingga Damon segera melakukan pendaratan darurat. Saat itu juga sementara Damon menyiapkan alat untuk servis, Yuli sendiri mulai mencari lokasi mereka mendarat saat ini. Dengan fakta bahwa oksigen hanya tersisa kurang dari 24 jam, mereka pun mulai berjalan menuju lokasi pusat komunikasi untuk segera meminta penjemputan. Yang setelah beberapa jam berlalu, tibalah mereka di salah satu bekas pertambangan berlian, terbengkalai dengan beberapa mayat yang tewas. Entah kenapa Damon segera mengeluarkan peralatannya untuk mengambil berlian yang masih terkubur. Setelah digali, ternyata berlian tersebut berasal dari sebuah akar jamur bernama aurelak, di mana Damon menjelaskan bahwa di dalam aurelak yang masih utuh, terdapat gas beracun yang mematikan dan mengandung zat asam, yang jika menyentuh pakaian atau terhirup sedikit saja, maka akan langsung menyebabkan kematian. Selesai menghilangkan gas beracun menggunakan cairan khusus, Damon mulai mengeluarkan isi dari aurelak dengan hati-hati. Disinilah bagian tersulit yang sesungguhnya, karena di dalam aurelak utuh hanya terdapat gumpalan daging dengan bagian inti berupa berlian yang diselimuti blaster atau semacam selaput tipis yang menjadi pemisah antara berlian dan zat asamnya. Jika dalam proses ekstraksi, bagian blaster tergores sedikit saja, maka itu akan melepas gas asamnya, di mana gas asam yang lepas akan bereaksi dan merusak bagian inti, sehingga merubah berlian menjadi cairan asam tak bernilai. Tak cukup sampai situ saja. Setelah Damon memisahkan bagian inti dari cangkangnya, ia masih harus menyiramnya menggunakan cairan khusus untuk melepaskan blaster dari bagian inti, yang setelah semua pekerjaan selesai dengan tertib, barulah mereka akan mendapatkan berlian yang seseutuhnya. Untungnya sesungguhnya, berapa sih harga yang dibanderol untuk per satu berlian ini? Si ayah pun menjawab bahwa harga per butir dari berlian ini bisa mencapai cukup untuk membeli satu mobil callback E2, E3, dengan fakta bahwa planet ini dipenuhi oleh hampir 70% aurela clear. Tentu saja hal itu membuat semua orang rela berbondong-bondong untuk ikut dalam ekspedisi ini, karena tak terbayang berapa keuntungan yang bisa mereka dapat saat menjualnya. Di planet Bumi, Damon juga menambahkan bahwa terdapat lembah yang merupakan sumber utama. Relak ini tumbuh dengan ukuran mencapai 4 kali lipat dari yang mereka punya saat ini. Sempat berdebat, karena Yuli takut oksigen yang mereka miliki tak akan cukup untuk sampai ke lokasi penjemputan. Namun karena Damon kekeh akan pergi ke lembah tersebut, Yuli yang hanya seorang bocah pun sama sekali tidak bisa berbuat banyak. Ketika Yuli sedang mengisi stok air untuk menetralisir aurelaknya, tiba-tiba terdengar panggilan dari Damon yang meminta Yuli untuk segera mematikan radio, di mana Damon sendiri saat ini tengah dihampiri oleh 2 penyintas asing yang bersenjata dan langsung menjatuhkan Damon. Saat itu juga dia nama Ezra, yang juga sama-sama terdampar setelah pesawatnya mengalami malfungsi. Awalnya, Damon mengaku hanya sedang buru-buru untuk menuju lokasi penjemputan, namun setelah Ezra melihat ada bekas galian aurelak yang masih segar, ia curiga jika Damon menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja, setelah Ezra mengancam akan menembak, akhirnya Damon jujur bahwa ia mengetahui sarang utama dari aurelak ini. Damon juga bersedia mengantar mereka ke lokasi tersebut, asalkan Ezra membiarkannya tetap hidup melihat ayahnya dalam bahaya. Yuli segera mengambil senjata yang disembunyikan Damon sebelumnya dengan perlahan.
Yedi pun menunggu kesempatan yang tepat untuk menyergap. Yang ketika mereka sedang istirahat, disitulah Yuli muncul sambil menodongkan senjata, disusul oleh Damon yang juga berhasil merebut senjata milik Ezra. Dengan cepat namun membongkar seluruh isi ransel mereka. Di situ ia menemukan sebuah kotak kecil yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari Ezra. Setelah beberapa kali menggertak, akhirnya ia mau membuka kotaknya dan meminta agar mereka damai saja. Fokus saja pergi bersama-sama ke pusat Aurelaknya, yang ketika Damon masih melongo melihat beberapa butir berlian dalam kotak itu tiba-tiba, tepat saat Yuli masih mengokang senjata. Ezra sudah keburu mendapatkan pistol dan mendorongkannya ke bepuk Yuli, di mana Yuli yang panik pun memutuskan untuk kabur sejauh mungkin. Sementara untuk Ezra, ia memilih untuk tidak mengejar dan memastikan dulu jika Damon sudah benar-benar tewas. Kembali ke Yuli yang masih asruk-asrukan di tengah hutan, dengan fakta bahwa oksigen tidak akan cukup untuk sampai ke lokasi penjemputan. Yuli memutuskan kembali ke kapal dan mencoba menggunakan generator cadangan untuk menerbangkan kapalnya. Tetapi apa yang terjadi? Tak ingin menyerah begitu saja, Yuli mengemasi semua barang, termasuk membawa oksigen cadangan untuk pergi ke lokasi penjemputan seorang diri, yang ketika ia bermaksud untuk keluar, terdengar suara kekletakan, seperti seseorang yang sedang membuka kunci pintu, di mana Yuli yang sigap pun langsung bersiap dengan senjatanya dan Yuli berhasil melukai bagian tak-tak Ezra dan merebut pistolnya. Ezra menjelaskan bahwa bukan dia yang menembak Damon tapi temannya. Ia juga meminta alat P3K untuk segera mengobati lukanya, karena jika dibiarkan terlalu lama akan mengalami infeksi. Yang jika Yuli percaya dan berniat untuk membantu, maka sekaranglah saatnya. Tapi jika Yuli ingin mati kelaparan di planet ini, maka akhiri penderitaan Ezra saat ini juga. Disinilah Yuli dibuat bimbang antara harus menolong orang yang sudah menyebabkan ayahnya tewas, atau membiarkannya mati kehabisan getih. Sadar jika dirinya tidak akan bisa survive seorang diri, Yuli pun membuat kesepakatan dengan Ezra, yang jika Ezra bersedia mengantarnya pulang, maka Yuli akan menolongnya susu kecil. Entah sudah terinfeksi atau belum, Ezra dengan cepat menyuntikkan obat pereda nyeri, lalu segera menutup kembali lukanya. Setelah semua selesai, akhirnya mereka sepakat akan dua hal. Pertama, Ezra akan mengantarkan Yuli pulang dengan pesawatnya, dan kedua, Yuli harus mengantar Ezra pergi ke sarang Aurelaknya. Baru setelah itu mereka akan pulang bersama. Dasa membagi dua hasil berliannya dalam perjalanan. Ezra mengeluhkan lukanya yang sudah terinfeksi lama. Ada penyintas lain yang ngejanteng di kejauhan, lalu pergi begitu saja. Dari pakaian yang dikenakan, Ezra yakin jika itu adalah penyintas lokal yang sudah lama tinggal di planet ini, sehingga ia memutuskan untuk mengikutinya dengan maksud untuk meminta pertolongan atas lukanya yang harus segera mendapat tindakan. Dan benar saja, mereka adalah penyintas asing yang sudah lama menetap di sini, bahkan sudah memiliki barak tersendiri di planet ini. Dengan penuh sopan santun, Ezra memohon untuk dibantu mengobati lukanya. Setibanya di dalam, kita akan diperkenalkan dengan ketua dari kelompok, di mana beliau langsung memberikan semacam ramuan penetralisir racun dalam tubuh agar Ezra bisa segera kembali pulih. Dikira semuanya gratis, no. Mereka sudah salah besar karena si ketua langsung menunjukkan satu kotak batu berlian untuk Ezra bawa, dan sebagai imbalannya, Ezra harus meninggalkan Yuli di tempat ini seorang diri untuk dijadikan budak baru oleh si ketua dengan cepat. Yuli kabur ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri, sementara Ezra entah bagaimana nasibnya sekarang. Setelah beberapa ratus yang berjalan, kini perutnya mulai merasakan lapar yang luar biasa, ditambah stok oksigen yang juga semakin menipis. Sambil tertatih-tatih, Yuli kembali melanjutkan perjalanan dan tak sengaja menemukan barak lain, sehingga ia memutuskan untuk menyelinap. Siapa tahu ada makanan di dalam sana. Ayo, dan ya, ternyata itu adalah Ezra yang rupanya berhasil kabur juga. Beruntung barak ini merupakan ruangan habitable, sehingga Yuli bisa menghemat stok oksigennya. Setelah cukup kenyang makan, Silver Queen versi astronot, Ezra kembali mengeluhkan tangannya yang kini semakin parah, sehingga Yuli diminta untuk mengamputasi lengannya sekarang juga. Kenapa dong? Sebelum mulai, Ezra memberikan tutorial singkat tentang cara penggunaan peso bedah portable-nya. Disinilah kita akan diperlihatkan dengan betapa edannya seorang Ezra ketika ia sama sekali gak menggunakan obat bius saat operasi dilakukan. Masih mending kalau itu dilakukan oleh seorang dokter ahli. Ini mah oleh si Yuli loh, yang notabene bukan ahli medis. Dan baru beberapa jam saling kenal meski usianya masih muda. Yuli tidak linu sama sekali saat melakukan operasi ringan ini. Hal itu bukan karena dia ngawani wani karep atau modal nekat,
Tapi memang jauh sebelum ikut jadi penyintas dengan Damon, ia sempat bekerja sebagai tukang potong daging di salah satu restoran terkenal di Amerika. Sehingga ini bukan perkara sulit baginya. HCK, singkat cerita, malam pun sedem. Tibalah mereka di lokasi sarang Aurelak yang Damon maksud. Tak hanya mereka berdua di sana. Rupanya sudah ada penyintas lain yang lebih dulu datang. Bahkan sudah membuat situs pertambangan. Julie menjelaskan bahwa mereka adalah kontraktor yang menyewa jasa Damon untuk mengekstrak Aurelaknya, sehingga Ezra mengaku bahwa dia adalah Damon yang mereka sewa. Karena mereka belum tahu seperti apa bebenguk Damon sebelumnya, Ezra langsung dibawa ke lokasi utama untuk melakukan penggalian. Di sana juga ada seorang tawanan pengkhianat yang akan mereka eksekusi. Setelah semua ini usai, entah akan dikubur dalam bekas galian nanti atau tidak. Namun satu hal yang pasti, Ezra dan Julie mulai khawatir dengan keselamatan mereka karena takut bernasib sama seperti si tawanan tersebut. Dan bila sarang utama yang dimaksud benar, apa kata Damon, terdapat beberapa Aurelak besar. Padahal baru satu galian saja, perlahan tapi pasti, Ezra mulai menetralkan gas asam dan mengeluarkan Aurelaknya. Setelah diletakkan di atas nampan, disinilah bagian tersulit dari semuanya, karena jika pisau sampai menyentuh bagian blasternya, maka sia-sia saja perjuangan Ezra sedari tadi. No, pas, dan ya Aurel pun pecah, yang membuat zat asam rusak inti dari blasternya. Entah panik atau karena menggunakan tangan kiri, Ezra kembali mencoba, namun hasilnya tetap sama, alias gagal total. Tak ingin menyerah begitu saja, Julie yang sebelumnya pernah melihat bagaimana Damon melakukannya, pun mencoba untuk membantu, tetapi dan lagi, apa yang Julie lihat ternyata lebih sulit untuk dilakukan. Setelah beberapa kali mencoba, namun tetap menemukan jalan buntu, si penjaga yang bertugas untuk mengawasi pun memutuskan untuk menghabisi mereka saja. Toh dibiarkan, YouTube juga sudah tak berguna lagi. Yang ketika ia akan melakukannya, Ezra berhasil melukai tendon kaki si menjaga dan langsung menghabisinya saat itu juga. Tak lama muncullah si kontraktor dan beberapa anak buahnya. Ezra menjelaskan bahwa si penjaga terjatuh karena terlalu dekat melihat Aurelaknya. Namun setelah diperiksa dan menemukan ada bekas luka pada tendon kakinya, Julie dengan cepat menyiram lubang Aurelak sehingga mengeluarkan asap tebal yang menghalangi pandangan mereka. Sehingga dengan cepat mereka bersembunyi di Ruyuk Reh dan berhasil menumbangkan satu penjaga. Setelah cukup jauh masuk ke dalam hutan, ada satu penjaga yang masih gagal mengejar sampai ke dalam hutan juga. Ezra meminta Julie untuk berputar mengalihkan perhatian, sementara ia sendiri akan menangkapnya dari kegelapan dan naas Ezra harus tertojos di bagian dada, tapi tidak sampai mengenai jantungnya. Dengan sisa tenaga yang masih tersisa, ia berhasil mentojos-tojos dan membuat helm si penjaga bocor. Setelah dipastikan benar-benar maut, Ezra meminta agar Julie segera pergi ke kapal dan biarkan Ezra maut dengan tenang di tempat ini. Dikira culas dan akan meninggalkan Ezra begitu saja. Julie rupanya masih punya hati nurani dengan mengambil kotak P3K di situs pertambangan. Ketika ia sedang mengambilnya, ada satu penjaga tengah menembak Julie dari balik kapal. Beruntung, ada si tawanan yang berhasil lepas saat baku tembak tadi dan menghantam si penjaga, sehingga Julie akhirnya bisa kabur dari tempat tersebut. Dengan cepat Julie melakukan pertolongan pertama dan memboyong Ezra ke lokasi kapalnya. Sempat terhenti dan saling tatap-tatapan dengan si tawanan. Julie yang sedari awal memang tidak ada urusan dengan beliau pun kembali melanjutkan langkah kakinya hingga mereka berhasil masuk ke dalam kabin kapal dengan selamat. Setelah semuanya selesai, kini Julie dan Ezra akhirnya bisa bernafas lega. Untuk Ezra, ia memutuskan tetap menjadi penyintas dan memberikan setengah dari hasil jarahannya kepada Julie. Sementara Julie sendiri, ia akan pulang ke planet bumi dan menjual batu permatanya untuk bekal dalam memulai hidup barunya nanti. Tamat ending yang sangat mengelapang dada kan?